sebelum mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Cimagda pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik? Yes, istimewa. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Adik-adik, dalam minggu ini ada peristiwa apa sih yang terjadi? Ada yang tahu? Iya, kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati pada tanggal 26 Mei pada hari Kamis yang lalu. Nah, sekarang adik-adik, Enci mau undang adik-adik berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama bersuka cita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini. Mari kita bersukaria. Itulah pujian kita pagi hari ini. Adik-adik, hari ini jangan kemana-mana ya. Karena dalam ibadah kita pagi hari ini ada kesaksian pujian dari teman-teman kita yang akan tampil dalam ibadah pagi ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever
I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik udah siap semua? Sudah siap Alkitabnya, kidung cerianya, persembahannya? Oke, kalau sudah siap, kita akan berdoa pembukaan. Doa pembukaan pagi hari ini akan dipimpin oleh adik Gebi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Kau berikan. Sekarang kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah IHMPA. Kami mohon berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 110, Berkereta Awan Putih. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Adik-adik, pembacaan Mazmur pujian di pagi hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 4 yang akan dibacakan oleh adik Yuka. Pembacaan Mazmur pujian terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 196. Marilah, marilah. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita sudah memasuki pelayanan firman, tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyiapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan agar kiranya firman-Mu ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, demi nama-Mu kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 25. Kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan ia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan di hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab. Kalau adik-adik baca dengan teliti, itu pasti adik-adik tahu kisah siapa yang akan diceritakan pada minggu pagi hari ini. Ayo, siapa yang tahu? Pengen tahu kisah siapa yang akan diceritakan pada minggu pagi hari ini? Siapa ya kira-kira? Nah, benar. Kisah Ester. Kita akan bercerita tentang kisah Ester. Tapi cerita kali ini akan dibawakan oleh temannya Enci ya. Temannya Enci namanya Berry. Tapi sebelum Berry cerita, dia akan ngasih satu video. Adik-adik boleh perhatikan. Yuk kita nonton. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasuerus, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester. Ester itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasuerus, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasuerus bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasuerus setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Ester.
Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Esther pada Ahasiweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Esther. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, teman-teman, dari video yang tadi kita tonton, kalau teman-teman perhatikan, kita jadi tahu bahwa Haman itu tidak suka dengan bangsa Yahudi. Karena menurut Haman itu, bangsa Yahudi itu adalah musuh. Haman itu tidak suka ada perbedaan pada suku-suku bangsa. Dan pada akhirnya Haman itu ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Tapi berkat keberanian Esther, rencana jahat itu diketahui oleh Raja Ahasiweros. Sehingga raja menjadi marah dan menyuruh untuk Haman segera dimusnahkan. Pada akhirnya, bangsa Yahudi yang ingin dimusnahkan bisa selamat. Nah, teman-teman, Mordekai mengatakan kepada semua orang Yahudi bahwa mereka harus tetap mengingat peristiwa keselamatan itu. Peristiwa itu bisa dinamakan juga dengan Hari Raya Purim. Jadi teman-teman bisa tahu ya, peristiwa keselamatan bangsa Yahudi itu dinamakan juga dengan Hari Raya Purim. Nah, teman-teman, dari cerita bangsa Israel, kita tahu bahwa kita seringkali dalam situasi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Misalnya kayak gambar yang di samping, kita jatuh, atau kita sedang sakit, atau kita di sekolah sedang kesulitan dalam pelajaran, kita pasti akan dibantu oleh teman atau guru dalam keadaan seperti itu. Ada kalanya Tuhan mengutus penolong yang berbeda dengan kita. Berbeda dalam hal apa sih? Berbeda dalam ras, agama, suku, dan masih banyak lagi. Teman-teman, walaupun kita berbeda dengan mereka, tapi mereka bisa menolong kita dengan tulus dan dengan kasih. Itu bukan tanpa sebab, tapi karena Tuhan yang menolong kita melalui mereka. Karena itu, teman-teman harus memperlakukan seseorang yang berbeda dengan kita, dari ras, suku, agama, atau apapun, seperti teman kita, atau mbak yang ada di rumah, atau guru, dan masih banyak orang lain yang berbeda dengan kita harus memperlakukan mereka dengan baik
agar hubungan kita bisa terjalin dengan baik. Karena perbedaan itu indah. Sekian cerita dari Peri hari ini. Adik-adik, kita masuk aktivitas pada minggu pagi hari ini. Aktivitas pada minggu hari ini adalah adik-adik diminta untuk menggambar tentang perbedaan. Bisa perbedaan suku, agama, ras, atau apapun. Contohnya kayak ini. Nah, adik-adik bisa lihat contohnya kayak gitu. Adik-adik bisa gambar sesuai kreativitas adik-adik. Nanti kalau sudah selesai gambar, adik-adik bisa tulis di bawahnya, di bawah gambar atau di samping, boleh dengan tulisan berbeda itu indah. Nanti adik-adik fotoin lalu kirim ke Enci ya. Enci tunggu ya aktivitasnya. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa syafaat. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita bernyanyi lagu respon firman Tuhan dan beraktivitas, yuk kita satu di dalam doa. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surgawi, puji dan syukur kami berikan kepadamu Tuhan, karena pagi ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau ajarkan kami dan ingatkan kami selalu untuk selalu mau berteman dengan siapa saja, bersahabat dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini, pertama kami ingin mendoakan orang tua kami, mama papa, om tante, adik kakak, mbak, dan juga teman-teman kami Tuhan. Engkau mau berkati mereka segala kegiatan yang mereka lakukan agar boleh berjalan dengan baik. Engkau mau berkati juga kesehatan mereka agar mereka boleh tetap sehat dan dilindungi dari segala sakit penyakit termasuk COVID-19. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk segala kegiatan sekolah kami, agar kami boleh melakukan setiap tugas-tugas kami dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami sesama kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Engkau mau berkati mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obat yang mereka minum, dan juga istirahat yang mereka lakukan. Engkau mau berkati agar semuanya itu boleh membantu penyembuhan mereka sehingga mereka boleh kembali normal dan beraktivitas normal kembali. Untuk teman-teman kami dan sahabat kami Tuhan yang mungkin saat ini juga sedang bersukacita berbahagia karena ulang tahun. Terima kasih Tuhan atas satu usia yang Engkau boleh tambahkan kepada mereka. Kiranya Engkau mau karuniakan sukacita agar mereka selalu berbahagia di dalam hari bahagianya hari ulang tahunnya. Dan kiranya mereka selalu ingat mengucap syukur Tuhan kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang mereka boleh terima. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gerejamu GPIB Nazaret. Engkau mau berkati setiap program-program yang dibuat agar semuanya itu boleh berjalan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Pada rangkaian doa ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara bangsa Indonesia. Engkau mau berkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau mau berkati para presiden dan petugas-petugas negara lainnya, agar semua yang mereka ciptakan, semua yang mereka rencanakan boleh jadi, dan itu semua untuk kebaikan masyarakat Indonesia Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik. Ayo, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu sudah berdoa syafaat. Sekarang kita mau apa? Ayo. Ada yang tahu kira-kira kita mau apa? Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, yuk siapkan duit persembahannya, ambil celengannya. Kita mau memberikan persembahan. Nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ini. Lalu kalau seandainya celengannya sudah penuh, adik-adik boleh buka bagian bawah celengan dan keluarkan uangnya, masukkan ke dalam amplop dan berikan kepada mama papa. Bilang ke mama papa, "Ma, Pa, ini uang persembahan IMPA kelas AK aku. Tolong diberikan, dikirimkan ke kantor gereja Nasaret ya." Oke adik-adik? Yuk sekarang kita mau berikan persembahan sambil bernyanyi bersama Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, yuk kita berdiri, kita mau mendoakan persembahan kita. Yuk mari kita berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena pagi ini kami sudah boleh memberikan persembahan. Engkau mau berkati persembahan ini agar boleh berguna untuk semua karya keselamatanmu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik boleh duduk lagi, kita mau mendengarkan Warta PA. Warta PA Minggu 29 Mei 2022. 1. Ibadah kelas AK melalui YouTube minggu depan jam 9 pagi. 2. Latihan PSPA hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. 3. Terima kasih untuk adik Ara, adik Yuka, dan adik Gebi yang sudah bertugas minggu ini. 4. Tugas anak tanggal 5 Juni 2022 minggu depan. Doa pembukaan adik Sief, pembacaan Mazmur adik Viani, doa persembahan adik Lea. 5. Untuk para orang tua, ini syarat-syarat untuk permintaan nilai agama ya. Bisa dilihat di layar TV atau laptop. 6. Selamat ulang tahun untuk adik Lea, tanggal 28 Mei 2022. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan adik Lea. Sekian Warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 184 Bermacam-macam anak.
adik-adik kita berdoa yang akan dipimpin oleh adik Ara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah dari awal hingga akhir. Berkatilah kami Tuhan agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan selalu bersyukur. Juga Tuhan mau menjaga kami dan berikan kami semua kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.